Alhamdulillah, kita memiliki khalifah yang tercinta, yang senantiasa membimbing kita dalam melewati situasi yang membingungkan dan ujian yang menantang seperti ini. Betapa berbedanya petunjuk dan nasihat dari Huzur jika dibandingkan dengan nasihat orang-orang Muslim yang menyarankan gadis Maroko itu untuk menyesuaikan diri dan melepaskan jilbabnya. Ini adalah ajaran Islam yang penting untuk menyebarkan kesopanan dan melindungi anak-anak perempuan dari pandangan yang tidak diinginkan dan hal-hal lainnya yang tidak dikehendaki. Ini bukanlah gagasan yang ketinggalan zaman dan langkah-langkah penindasan yang membatasi kebebasan. Gagasan dan pemahaman seperti ini sangatlah penting di dunia saat ini dan di masyarakat yang dikenal maju seperti di negeri ini, di mana anak-anak perempuan terus-menerus dijadikan korban oleh teman-teman laki-lakinya di sekolah. Budaya pencabulan di sekolah-sekolah di Inggris secara mengejutkan muncul di permukaan ketika seorang siswi membuat suatu website yang bernama Everyone's Invited untuk merekam kesaksian-kesaksian pribadi terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan. Website ini dibanjiri dengan kesaksian yang mengerikan yang meledak dalam semalam hingga lebih dari 10.000 kesaksian dalam sehari. Selama pandemi baru-baru ini, kita menerapkan banyak protokol keselamatan seperti mengenakan masker, menggunakan pembersih tangan, mendapatkan vaksinasi, dan lain-lain untuk menghindari tertular virus corona dan menderita sakit. 14 abad yang lalu, Islam telah menetapkan protokol untuk menjaga perempuan dari virus pelecehan seksual. Sekolah khusus perempuan bukanlah untuk segregasi atau pemisahan, namun justru merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting bagi perempuan di sekolah-sekolah. Untuk menghilangkan siklus pelecehan seksual terhadap siswi-siswi di sekolah, maka sekolah yang terpisah bagi anak laki-laki dan perempuan merupakan pendekatan yang terbaik. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa anak perempuan lebih baik berada dalam pengaturan khusus untuk anak perempuan saja. Menurut Lauren Bridge, eksekutif kepala dari Aliansi Sekolah Perempuan di Australia, ia mengatakan bahwa tidak ada tekanan sosial untuk berdiam diri di kelas. Pembicaraan menjadi seputar pembelajaran, bukan untuk menjadi disenangi. Mereka tidak akan memakai make up ke sekolah. Jam sekolah mereka adalah hanya untuk belajar dan mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Hal ini akan menghasilkan hidup yang lebih baik. Sayangnya, protes baru-baru ini mengungkapkan bahwa beberapa negara Muslim gagal memberikan hak dan akses yang sama kepada kaum wanita dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa pelecehan seksual di sekolah-sekolah merajalela di beberapa negeri barat. Perubahan yang drastis dan segera sangat diperlukan dalam kedua kasus tersebut. Tradisi dan ajaran Islam yang sebenarnya dapat memberikan solusi. Tantangan untuk menegakkan kesopanan di sekolah tidak terbatas hanya kepada perempuan saja. Mungkin Anda masih ingat tentang kisah Hashim Ahmad, seorang anak laki-laki usia 11 tahun yang dikeluarkan dari sekolah di London Utara karena ia menolak ikut mandi bersama tanpa busana setelah sesi olahraga dan games. Ia yakin bahwa Islam tidak mengizinkan pengikutnya untuk berkumpul tanpa busana dengan yang lain, laki-laki dan perempuan. Kesopanan adalah bagian dari keimanan. Saat ini, benih yang dapat tumbuh menjadi pelecehan ini sedang ditanam di dalam fikiran anak-anak yang masih sangat muda dan polos. Huzur ayyadahullahu ta'ala binasil aziz baru-baru ini memperingatkan, beliau bersabda, di negeri-negeri barat ada tren dan gerakan yang tumbuh berkembang untuk mengajarkan kepada anak-anak kecil, baik di sekolah maupun di mana saja, hal-hal yang benar-benar di luar pemahaman mereka, dan sama sekali tidak sesuai dengan usia mereka. Mereka mencoba menjadikan anak-anak yang tak berdosa untuk tertarik terhadap seksualitas dengan mengajarkan mereka hal-hal yang belum siap mereka cerna. Sepanjang sejarah,
Anak-anak kecil belum terekspos terhadap hal-hal tersebut di usia mereka yang masih sangat belia. Lalu, mengapa saat ini ada kebutuhan untuk mendorong anak-anak yang masih sangat kecil itu terlibat dalam diskusi tentang seksualitas? Yang ada hanyalah menghancurkan kepolosan masa muda mereka dan pasti memiliki efek berbahaya dalam jangka waktu yang panjang.